Hutan Taman Rajo. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pastikan pengawasan 2 ASN yang diduga terafiliasi terorisme. Gubernur Al-Haris terima kepulangan jemaah haji kloter 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini untuk edisi Senin 22 Juli 2024. Saat lagi Anda akan masih membersamai edisi hari ini, tentunya bersama saya Malika Hijriati. Dan saya Zaid Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengenai informasi Jambi hari ini, saudara, petugas gabungan masih melakukan pendinginan dan penjagaan di kawasan lahan yang terbakar di Kecamatan Taman Rajo. Upaya itu dilakukan untuk mencegah kembali munculnya titik api di kawasan lahan yang terbakar. Kebakaran lahan yang terjadi di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi dipastikan telah padam. Meski api yang membakar kawasan perkebunan telah padam, namun tim Satgas Gabungan dari TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api masih melakukan pembasahan lahan melalui jalur darat. Pembasahan yang dilakukan ini untuk mencegah munculnya api yang dapat merambat dari bawah permukaan tanah. Kesiapan masyarakat dalam hal menghadapi kemarau ini, berhati-hati. Pastinya yang kedua harus ada sinergitas daripada semua yang berkaitan dengan hal bencana kebakaran. Pemerintah Desa Talang Duku terus bersinergi bersama tim Satgas untuk menjaga kualitas udara dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, Pemprov Jambi resmi mengajukan permohonan pelaksanaan TMC kepada pemerintah pusat. Permohonan itu diupayakan untuk mengantisipasi merembetnya karhutla di wilayah Sumatera Selatan ke Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi resmi mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk segera melaksanakan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, permohonan itu diupayakan untuk mengantisipasi merembetnya karhutla di wilayah Sumatera Selatan ke Provinsi Jambi. Penyelenggaraan TMC diharapkan mampu mencegah perluasan kebakaran, mengingat wilayah Provinsi Jambi dalam kurun waktu 10 hari ke belakang belum diguyur hujan. Pemaksimalan pencegahan dan penanggulangan karhutla dilakukan karena di sejumlah daerah di wilayah Provinsi Jambi telah terjadi karhutla. Sudirman mengatakan, setelah menetapkan status siaga darurat karhutla per 19 Juli 2024, Pemprov Jambi akan segera melaksanakan rapat untuk menggelar apel siaga. Penyelenggaraan apel siaga dilakukan untuk memastikan kesiapan peralatan dan personel yang akan disiagakan di daerah-daerah rawan kebakaran. Karena itu sudah dilaporkan oleh Kadis Kehutanan dan juga Pak Kapolda dengan Ibu Menteri. Ibu Menteri langsung merespon positif dan akan diturunkan tim termasuk juga untuk melakukan TMC. Berdasarkan data BPBD, luas karhutla di Provinsi Jambi pada tahun 2023 sekitar 1.414 hektar, dengan rincian 1.216 hektar terjadi di lahan mineral dan 197 hektar terjadi di lahan gambut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, dalam informasi seputar Haji 2024, Gubernur Jambi Al-Haris menerima kepulangan 444 jemaah haji Provinsi Jambi kloter 27 Batam. Jemaah haji ini diberangkatkan dari Madinah pada tanggal 20 Juli 2024. Setelah diberangkatkan dari Madinah pada 20 Juli 2024, 444 jemaah haji kloter 27 Batam Minggu malam tiba di Provinsi Jambi. Kepulangan jemaah haji asal kota Jambi dan Tanjung Jabung Barat itu disambut Gubernur Al-Haris di Asrama Haji Jambi.
Al-Haris mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah yang telah menyelesaikan ibadah haji tahun 1445 Hijriah. Al-Haris mendoakan seluruh jemaah haji menjadi haji maupun hajah yang mabrur, sehingga mampu menjadi teladan yang baik bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Al-Haris menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas haji dan Kementerian Agama yang telah memberikan pelayanan prima kepada jemaah haji. Karena itu saya pribadi dan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya pada Kementerian Agama, Pemerintah jajaran, segala daya upaya terbaik yang telah dilakukan sehingga tahun ini haji kita tetap sempurna. Walaupun memang ada kondisi ya karena memang jemaahnya banyak, ditambah lagi yang memakai visa ziarah. Ya. Nah, saya kira itu. Tapi intinya jemaah haji Indonesia kondisinya baik, aman dan kondusif. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostafia mengatakan, pemulangan jemaah haji kloter 27 secara umum berjalan baik. Proses pemberangkatan dari Madinah hingga ke Bandara Sultan Taha Jambi berlangsung lancar tanpa keterlambatan penerbangan. Malam hari ini kita sudah menerima pemulangan jamaah haji kloter 27 BTRA dan ini menjadi kloter ke-6 dari Jambi. Sampai di kloter 27 ini mulai dari kloter 22 kita tepat waktu, tidak ada delay, baik itu dari Arab Saudi, kemudian ke Batam, kemudian dari Batam ke sini. Dari 14 jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia, 4 diantaranya jemaah haji kloter 27. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Setelah mulai diberangkatkan sejak 15 Juli 2024 dari Madinah, Kanwil Kemenag Provinsi Jambi memastikan 2.671 jemaah haji Provinsi Jambi telah kembali ke daerah dan berkumpul bersama keluarga. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi memastikan 2.671 jemaah haji telah kembali ke daerah usai dipulangkan pada 15 Juli 2024 dari Madinah. Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi Zostafia mengatakan, para jemaah tersebut merupakan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 22 hingga 27 Batam. Jemaah haji ini berasal dari 11 daerah dengan rincian 443 jemaah pada kloter 22, 444 jemaah kloter 23, 447 jemaah kloter 24, 446 jemaah di kloter 25, 447 jemaah pada kloter 26, dan 444 jemaah di kloter 27. Zostafia menjamin para jemaah yang telah tiba di Provinsi Jambi dalam kondisi sehat dan dapat dipulangkan ke daerah asal. Proses kepulangan jemaah haji ke daerah juga telah dilakukan dengan baik tanpa hambatan. Kemarin datang, malam kemarin sudah sampai di rumah semua. Kemudian yang malam ini untuk Tanjung Jabung Barat, mereka menginap di sini. Karena sesuai dengan tradisi mereka, apalagi teman-teman kita dari daerah Tanjung Jabung Barat, biasanya kalau mereka mau pulang ke rumah itu memakai pakaian khusus, jadi nanti jamaahnya akan gaya-gaya lah. Dan ini tradisi kita menghargai itu dan dari Pemda menentukan bahwa mereka akan menginap dan ini akan agak jauh, jadi diberi kesempatan pada jamaah untuk beristirahat. Pemulangan jemaah haji hanya diikuti 3.102 jemaah dari jumlah 3.118 jemaah yang diberangkatkan ke Arab Saudi. Pada penyelenggaraan haji tahun ini, 14 jemaah Provinsi Jambi meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarawangun klaim pelaksanaan PPDB berjalan baik. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini.
kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Ya, saudara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten mengejar target perekaman penduduk potensial yang belum rekam KTP elektronik. Saat ini ada sekitar 4.000 warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Potensi pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik usai pemilihan umum 14 Februari lalu masih cukup tinggi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, Ridwan, mengatakan, dari 4.333 warga yang belum melakukan perekaman, baru 1.276 orang yang telah dilakukan perekaman KTP elektronik. Agar 3.312 orang warga yang belum melakukan perekaman mendapatkan hak pilih, Disdukcapil telah melakukan koordinasi dengan KPU Sarolangun dan jajarannya. Dari angka tersebut, kita dapatkan bahwa masih sekitar 4.333 yang belum merekam dari Februari kemarin, setelah pemilu legislatif kemarin. Nah, saat ini sudah kita kejar sebanyak 1.276 yang sudah kita rekam. Ridwan mengimbau masyarakat, terutama para orang tua, aktif melaporkan diri. Jika ada anaknya yang berusia 17 tahun belum melakukan perekaman KTP elektronik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, KPU Provinsi Jambi masih belum menetapkan calon DPRD terpilih hasil pemilu legislatif 2024. KPU Provinsi Jambi saat ini masih menunggu perubahan surat keputusan dari KPU Republik Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Halo, selamat sore Joko. Apa yang menjadi kendala dalam menetapkan calon legislatif terpilih? Ya, baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa hingga kini memang KPU Provinsi Jambi masih belum menetapkan hasil calon terpilih legislatif atau hasil pemilu legislatif DPRD Provinsi Jambi tahun 2024. Belumnya ditetapkan ini karena memang masih ada kendala terkait dengan sengketa pemilu yang baru saja dilaksanakan pemungutan suara ulang pada bulan Juni lalu di Provinsi Jambi maupun di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kemudian juga KPU Republik Indonesia masih belum melakukan pleno terbuka hasil perhitungan suara pemilu legislatif anggota DPRD se-Indonesia termasuk Provinsi Jambi. KPU masih melakukan perhitungan hasil pemungutan suara ulang yang baru saja digelar. Sehingga memang KPU Provinsi Jambi belum bisa menetapkan untuk calon terpilih pemilihan legislatif DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029 mendatang. Saat ini KPU masih melihat dan menunggu hasil surat keputusan KPU RI apakah nantinya akan segera ditetapkan atau memang nanti ada sengketa pemilu dari hasil PSU ini, karena memang PSU kemarin itu masih bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Jadi KPU Provinsi Jambi masih menunggu hasil tersebut. Kemudian jika KPU KPU Republik Indonesia sudah mengeluarkan surat keputusan tersebut, maka KPU Provinsi Jambi langsung menetapkan hasil dari pemungutan suara pemilihan legislatif periode 2024-2029. Demikian, Hazan. Ya, untuk estimasinya kapan rencana penetapan dan juga pelantikan calon legislatif terpilih ini, Joko? Iya, untuk saat ini memang belum bisa diketahui secara pasti kapan estimasi atau rencana dari penetapan calon legislatif dari pemilihan yang digelar pada 14 Februari 2024 kemarin. Karena memang belum ada surat putusan yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia, sehingga masih perlu adanya perhitungan kembali. Kemudian berdasarkan dari jadwal yang telah ditetapkan, maka jika tidak ada perubahan, pelantikan atau penetapan hasil itu akan digelar oleh KPU Republik Indonesia dan dilantik pada bulan September mendatang. Meski demikian juga KPU masih menunggu juknis atau hasil dari
pemungutan suara ulang khusus legislatif DPRD Provinsi Jambi. Dan untuk teknisnya juga masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Namun untuk sementara ini sudah dipastikan bahwa jadwal pelantikan anggota DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi itu dilaksanakan pada bulan September mendatang. Demikian. Baik, KPU Provinsi Jambi dan KPU Republik Indonesia saat ini terus berkoordinasi terkait dengan hasil keputusan dari PSU terkait dan juga dengan pelantikan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Terima kasih Joko atas informasi yang telah disampaikan. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Kesorotan lainnya, Saudara, 2 ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Saat ini 2 ASN tersebut dilakukan pengawasan oleh OPD terkait. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memastikan pembinaan dan pengawasan kepada ASN yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme. Sebelumnya, Pemkab Muaro Jambi mendapatkan data dari Densus 88 bahwa ada 2 warga Muaro Jambi yang diduga terafiliasi jaringan terorisme. Kepala Kesbangpol Muaro Jambi Kemas Ismail Azim mengatakan, setelah dilakukan pendalaman, ternyata 2 warga tersebut merupakan ASN di lingkup Pemkab Muaro Jambi. 2 ASN itu diantaranya bekerja di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan 1 ASN lainnya bekerja di bawah Dinas Kesehatan Muaro Jambi. Pembicaraan dengan salah satu ibu itu yang dapat kami ketemui bahwa dia mengatakan bahwa anaknya ada yang pernah sekolah di Al Zaitun, sudah selesai dan tamat, dan sekarang posisinya sedang mau melanjutkan ke tingkat kuliah. Kemas Ismail Azim mengimbau agar seluruh ASN di lingkup Pemkab Muaro Jambi untuk mencegah aksi terorisme dan radikalisme. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, beralih ke sorotan lainnya, Saudara. 500 anak-anak yang berusia 7 tahun ke bawah akan divaksin polio pada 23 hingga 29 Juli mendatang. Informasi tersebut akan disampaikan kontributor TVRI Jambi, Pahlan Diandra, langsung dari Kota Sungai Penuh. Ya, selamat sore, Pahlan. Ya, selamat sore, Melika. Ya, Pahlan, hingga saat ini berapa jumlah kasus polio di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Pahlan? Ya baik, terima kasih Melika dan juga pemirsa TVRI Jambi. Sebagai upaya pencegahan polio yang terjadi pada anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun, Puskesmas Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh akan melaksanakan aksi vaksinasi kepada sebanyak 500 anak di kecamatan tersebut. Hal itu sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyakit polio pada anak-anak. Meski pada saat ini jumlah kasus polio yang terjadi di Kecamatan Hamparan Rawang belum signifikan, hal itu juga sebagai untuk mengatasi terjadi polio pada anak-anak di Kecamatan Hamparan Rawang. Target yang akan dilakukan vaksinasi yaitu anak-anak berusia 0 hingga 7 tahun. Selain itu, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli hingga 29 Juli 2024. Kembali ke studio. Ya, berikutnya Pahlan, vaksin polio pada anak-anak akan dilakukan berapa tahapan? Silahkan Pahlan. Ya baik, terima kasih Malika. Untuk tahapan vaksinasi polio yang akan diselenggarakan di Puskesmas Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, untuk tahapan pertama akan diselenggarakan pada tanggal 23 Juli hingga 29 Juli 2024. Dan untuk tahap kedua direncanakan oleh Puskesmas Kecamatan Hamparan Rawang yaitu pada tanggal 6 hingga 12 Agustus 2024. Pihaknya juga mengimbau pada seluruh orang tua bagi yang memiliki anak-anak di bawah umur agar dapat membawa ke Puskesmas Kecamatan Hamparan Rawang. Hal itu sebagai upaya mencegah terjadinya penyakit polio pada anak-anak usia dini. Selain itu, pihaknya juga mengimbau pada orang tua untuk selalu menjaga kesehatan anak-anak mereka. Sekian mereka. Ya, terima kasih Pahlan atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, proses dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB di tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi di Stikbud Sarolangun, hingga 1 pekan proses MPLS belum menerima keluhan dari orang tua murid dan masyarakat. Pada tahun ajaran 2024-2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan rangkaian penerimaan peserta didik baru PPDB di seluruh jenjang pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi, proses PPDB berjalan baik, tanpa ada permasalahan yang dihadapi masing-masing jenjang sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, Arsyad, mengatakan, kuota dengan 3 alokasi formasi seluruhnya terpenuhi. Selama proses PPDB berlangsung, pihaknya rutin melakukan pengawasan dan evaluasi antar bidang satuan pendidikan di Dinas Pendidikan. Hasil evaluasi PPDB PPDB untuk Sarolangun cukup tentram, aman dan terkendali. Oleh karena kalau di kota besar itu PPDB merupakan sumbangan masalah yang sangat besar, sangat krusial. Akan tetapi di Sarolangun kayaknya sampai hari ini kita belum mendengar krusialnya PPDB, permasalahan PPDB belum ada. Oleh karena kita dari sisi daya tampung kita sudah pas pada ambangnya, tidak melewati. Nah, krusial masalah itu adalah ketika dia sudah memenuhi kuota, ini akan dilebihi, itu jadi masalah. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk tingkat SD dan SMP dilakukan selama 1 minggu. Saat ini pihak sekolah sedang melaksanakan masa pengenalan lingkungan kelas MPLK. Sementara untuk jenjang PAUD dan TK, MPLS dan MPLK dilaksanakan selama 3 hari. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, peringatan Harla Ponpes Zulhijjah ke-30, pengurus Ponpes laksanakan doa dan tausiah. Ya, Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan masih kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya. Terima kasih Saudara, Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Ya Saudara, dalam memperingati hari lahir Pondok Pesantren Zulhijjah ke-30 tahun, pengurus Ponpes laksanakan doa dan tausiah bersama. Acara ini tak hanya disambut antusias oleh seluruh santri, namun juga seluruh tamu undangan yang hadir. Peringatan hari lahir Harlah Pondok Pesantren Zulhijjah ke-30 dilaksanakan di halaman Ponpes pada Sabtu lalu. Dalam kegiatan yang bertemakan menjaga amanah, rawat tradisi serta respons modernisasi bersama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu digelar doa dan tausiah bersama pengurus Ponpes, alumni, serta orang tua santriwan dan santriwati. Kemeriahan acara disambut antusias oleh seluruh tamu undangan yang hadir. Seluruh tamu undangan khusyuk mendengarkan tausiah yang diisi oleh penceramah Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Dalam ceramahnya, Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli menyampaikan pentingnya masyarakat khususnya orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya menimba ilmu agama di tempat yang tepat dan sesuai kaidah agama Islam. Sementara, pimpinan Ponpes Zulhijjah Kiai Haji Lohot Hasibuan mengatakan, momentum Harlah juga bertujuan untuk menjaga silaturahmi antara orang tua, pengurus, dan para alumni Ponpes. Dibuat ini adalah untuk mempersatukan alumni juga, supaya tetap alumni ingat di mana dia dicetak oleh agama, cetak agama. Maka guru-guru kita semuanya supaya tetap bersemangat di dalam memetikkan ilmunya, mengambil ilmunya. Karena mengajar itu menurut saya adalah belajar. Pada kegiatan itu turut dilakukan penyerahan plakat oleh pihak pesantren kepada pemerintah Provinsi Jambi dan penceramah. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar Festival Suku Batin 9 Kenduris Warna Bumi tahun 2024. Festival ini mengangkat dan menggali peradaban masyarakat terdahulu pada abad ke-12. Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar Festival Suku Batin 9 Kenduris Warna Bumi ketiga tahun 2024. Kegiatan itu digelar di Desa Muaro Singoan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari.
Festival ini mengangkat dan menggali peradaban masyarakat suku Batin Sembilan di Desa Singoan pada abad ke-12. Suku Batin Sembilan merupakan suku terakhir yang masuk ke Kabupaten Batanghari, tepatnya di Desa Singoan. Batin Sembilan merupakan salah satu masyarakat suku minoritas yang tersebar di Kabupaten Sarolangun, Batanghari, dan Kabupaten Muaro Jambi. Masyarakat Melayu menyebut mereka sebagai warga suku Anak Dalam. Suku Batin ini mengangkat seni, tradisi, budaya daerah di Singoan, khususnya Kabupaten Batanghari. Suku Batin ini mulai dari tahun abad ke-12. Dari dahulunya ada 6 suku, salah satunya yang terakhir di sini. Festival Suku Batin Sembilan Kenduri Suwarnabumi tahun ini memperkenalkan kembali kebudayaan yang telah lama hilang, sehingga masyarakat dapat mengenal lebih jauh peradaban yang dilakukan orang terdahulu. Kembali kebudayaan yang lama hilang, terus memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Suku Batin Sembilan itu ada. Mungkin Bang, harapan kita Bang dengan kegiatan di Batanghari ini Bang? Harapannya semoga kegiatan ini terus dilaksanakan, semoga kedepannya kegiatan ini menjadi kalendernya eventnya Kabupaten Batanghari. Berbagai kegiatan digelar pada Festival Suku Batin Sembilan Kenduri Suwarnabumi tahun 2024, salah satunya Karnaval Suku Batin Sembilan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pakaian suku Anak Dalam disajikan dalam Karnaval Festival Suku Batin Sembilan Kenduri Suwarnabumi tahun 2024. Karnaval ini menggambarkan adat dan tradisi yang dilakukan oleh suku Batin Sembilan di abad ke-12. Sejumlah pakaian adat dan tradisi suku Anak Dalam disajikan dalam Karnaval Festival Suku Batin Sembilan Kenduri Suwarnabumi ketiga tahun 2024. Kegiatan yang digelar di Desa Singoan, Kecamatan Muarabulian, Kabupaten Batanghari ini bertujuan untuk menggali peradaban masyarakat Batin Sembilan pada abad ke-12. Karnaval itu diikuti oleh masyarakat di 5 desa, diantaranya Desa Singoan, Desa Olak, Sungai Baung, Bajubang, dan Desa Aro. Dengan menggunakan pakaian suku Anak Dalam, seluruh peserta berjalan keliling desa dengan jarak setengah kilometer. Salah satu peserta Karnaval, Abdullah Hermansyah, menyambut baik kegiatan Kenduri Suwarnabumi. Selain untuk melestarikan kebudayaan, kegiatan ini juga dapat mengenalkan tradisi dan adat kepada generasi muda. Suku Batin Sembilan, ini gambaran pakaian lama. Pakaian lama yang dipakai oleh suku Anak Dalam di Batin Sembilan Bang ya? Batin Sembilan. Bang, mungkin harapannya dengan kegiatan ini seperti apa Bang? Harapannya pasti kita untuk mengingat masa suku Anak Dalam zaman dulu. Pada Festival Suku Batin Sembilan Kenduri Suwarnabumi yang digelar sejak 22 Juli 2024, turut dilakukan berbagai kegiatan diantaranya pelepasan benih ikan dan ritual Muan Namo. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pegawai Kejati Jambi diminta tingkatkan pelayanan masyarakat. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, saudara. Ya, saudara, capaian investasi pada tahun 2024 di Kabupaten Batanghari diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Salah satunya sektor yang menjadi andalan tingginya nilai investasi, yakni pengelolaan kelapa sawit. Untuk menunjang pembangunan daerah, Pemkab terus berupaya menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Batanghari. Pada tahun 2023, capaian target investasi di Batanghari 900 miliar rupiah, mampu terlampaui hingga mencapai angka 1 triliun rupiah. Namun pada tahun 2024 ini, pemerintah kembali meyakini sejumlah investasi dapat melebihi capaian pada tahun sebelumnya. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar mengatakan,
Ada beberapa sektor yang mampu menggerakkan investor untuk berinvestasi di Batanghari. Salah satunya pengolahan kelapa sawit. Sektor ini dinilai lantaran Kabupaten Batanghari merupakan daerah yang memiliki hasil perkebunan kelapa sawit cukup tinggi di Provinsi Jambi. Nah, kemudian 900 miliar kita targetkan. Ini sudah mencapai 1,19 triliun. Begitu juga 2024. Kita targetkan 800 miliar atau 900 miliar lagi. Kita mengharapkan over target setiap tahun. Investasi ini kan di sektor pengolahan hasil kebun kelapa sawit. Bahtiar berharap adanya peran serta seluruh kalangan untuk memberikan dukungan kepada para investor yang datang ke Batanghari agar nyaman dalam berinvestasi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik melalui mal pelayanan publik. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mal pelayanan publik sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi. Kualitas pelayanan publik terus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya dengan cara mengintegrasikan dan memadukan seluruh jenis pelayanan, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga swasta dalam satu gedung atau satu atap melalui mal pelayanan publik MPP. MPP merupakan tempat di mana berbagai kegiatan dan aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk barang, jasa, dan pelayanan administrasi dilakukan dalam satu gedung. Di Provinsi Jambi, mal pelayanan publik telah berdiri di sejumlah kabupaten kota, salah satunya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sejak diresmikan pada 5 Desember 2022, terdapat 11 lembaga atau instansi yang telah menyelenggarakan pelayanan di mal pelayanan publik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mal pelayanan publik Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 218 jenis pelayanan, terdiri dari seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD maupun swasta. Asisten 3 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Agus Sanusi mengatakan, Pemkab Tanjabar melalui Dinas DPMP TSP intens melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat IKM terhadap kinerja MPP. Tak hanya melalui survei internal dan eksternal, IKM terhadap kinerja MPP juga diukur dengan menyediakan kotak saran. Terkait dengan kepuasan masyarakat, kami internal itu dilaksanakan oleh pengelola MPP sendiri, tentu dengan form-form survei dan lain sebagainya yang ada dari internal. Nah, di samping itu juga, kami juga melakukan survei di luar eksternal, yaitu beberapa survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik ini. Lokasinya yang berada di tengah kota Kuala Tungkal memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dan administrasi. Salah seorang masyarakat Adi merasa terbantu dengan hadirnya mal pelayanan publik. Selain dapat mengefisiensikan waktu dalam pengurusan administrasi, mal pelayanan publik juga memiliki fasilitas pendukung yang nyaman, pegawai yang ramah, dan fasilitas parkir yang luas. Di sini untuk mengurus surat pindah sekaligus mengurus KK yang baru. Pelayanan saya rasa cukup memuaskan. Petugasnya ramah, gedungnya adem, dan ruang tunggunya lumayan baik. Sampai selesai saya mengurus, Rp1 pun saya nggak keluar uang. Pelayanan publik yang berkualitas akan menuntun pada edukasi dan budaya perilaku masyarakat menuju peradaban yang maju. Mal pelayanan publik hadir sebagai wujud upaya untuk melakukan transformasi wajah pelayanan yang ditandai dengan etos kerja pelayanan digitalisasi prima, pelayanan ramah, inklusif, dan profesional. Vivin, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Kejaksaan Tinggi Jambi menggelar apel HUT ke-64 Bakti Adiaksa di halaman Kejati Jambi. Dalam apel tersebut, pegawai Kejaksaan diminta untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan netral selama Pilkada 2024 berlangsung. Kejaksaan Tinggi Jambi menggelar apel HUT ke-64 Bakti Adiaksa di halaman gedung Kejati Jambi pada Senin pagi.
Apel yang berlangsung serentak se-Indonesia ini dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Hermondes Christo. Dalam amanahnya, Hermondes Christo mengimbau seluruh pegawai kejaksaan dapat meningkatkan dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tak hanya itu, sebagai abdi negara, Korps Adiaksa juga diimbau untuk netral menjelang Pilkada serentak tahun 2024. Ya, harapan kami ke depan memang masyarakat makin mencintai kejaksaan. Jadi kita bisa berbuat banyak buat masyarakat, terutama dalam hal untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan negara. Salah satunya itu membentuk manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Jadi kejaksaan saat ini memang sudah berbasis kepada IT. Semua pekerjaan itu sudah dapat dipantau dan dimonitor oleh masyarakat secara langsung. Selain menggelar apel, Kejati Jambi juga menggelar berbagai rangkaian kegiatan lainnya, seperti donor darah dan pemberian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Hazir Akbar. Dan saya Malika Hidriati bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.